pemuritan, kita menolong seseorang untuk menjadi murid Kristus. Dan bukan hanya menjadi murid Kristus, tetapi menjadi murid yang dapat memuridkan orang lain. Proses ini berjalan dalam suatu rentang waktu. Dan bagian penting dalam perjalanan rentang waktu ini adalah relasi antara pembuat murid dengan orang yang dimuridkan. Di dalam perjalanan ini, ada fase-fase yang berbeda yang dilalui di dalam relasi antara orang yang memuridkan dengan yang dimuridkan, yang disebut sebagai tahap-tahap relasi pemuritan. Mindy Caligur di dalam bukunya STIR, Spiritual Transformation in Relationship, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Katalis Media, membagi 3 fase, 3 tahap relasi antara pembuat murid dengan yang dimuridkan. Mari kita perhatikan. Tahapan-tahapan ini ditentukan oleh 2 aspek. Aspek pertama adalah aspek konten, dan aspek kedua aspek konteks. Apa itu konten? Yang dimaksud dengan konten adalah materi pembelajaran, kurikulum pemuritan, bahan-bahan yang disusun, distrukturkan sedemikian rupa untuk dipelajari oleh orang-orang yang kita muridkan. Dan itu penting sekali, konten Alkitabiah, kebenaran-kebenaran Kristen yang mau diajarkan. Tetapi aspek yang lain adalah aspek konteks. Konteks adalah konteks kehidupan yang real yang sedang dialami oleh orang-orang yang dimuridkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, fase pertama relasi dalam antara orang yang memuridkan dan yang dimuridkan disebut sebagai fase pembimbingan. Di dalam fase pembimbingan ini kita lihat bahwa aspek konten itu lebih dominan dan aspek konteks ada tetapi tidak dominan. Karena penting bagi kita untuk meletakkan landasan-landasan yang kokoh, landasan yang kuat tentang apa yang perlu dia pikirkan, perlu dia pergumulkan, perlu dia internalisasikan dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biasanya kita mulai dari hal-hal dasar, kemudian meningkat ke hal-hal berikutnya, pelajaran-pelajaran kehidupan Kristen, keyakinan-keyakinan Kristen yang perlu dia pahami. Kemudian kita juga tidak melupakan konteks kehidupan orang itu. Dia akan bercerita hal-hal yang sedang dia alami, dia sedang pergumulkan di dalam terang konten yang sedang dipelajari. Fase pertama ini, fase pembimbingan ini, biasanya frekuensi pertemuannya adalah frekuensi yang rutin. Sangat disarankan kalau kita bisa melakukannya seminggu sekali. Apalagi kalau kita melakukannya secara online, itu harus seminggu sekali. Tetapi kalau kita melakukannya secara onsite, maksimal sekali 2 minggu sekali kita bertemu, lebih baik lagi seminggu sekali. Pembimbingan dalam konten yang sangat terstruktur. Nah, ketika orang yang sudah kita bimbing, sudah melewati tahapan demi tahapan konten itu, kita mulai mengajar orang itu bukan hanya untuk menerima, tetapi saat ini kita rilis dia untuk mulai membimbing orang lain. Dan ketika dia mulai membimbing orang lain, relasi kita dengan orang yang kita muridkan ini masuk ke dalam fase yang kedua yang disebut sebagai fase pendampingan. Salah satu kesalahan yang banyak saya lakukan waktu awal-awal adalah ketika orang yang saya muridkan ini mulai memuridkan orang lain, saya tinggal. Saya memulai kelompok yang baru. Karena saya pikir dia sudah cukup matang, sudah bisa jalan sendiri. Kenyataannya tidak, dan itu adalah kesalahan besar yang saya lakukan. Ketika orang yang kita muridkan sudah mulai memuridkan orang lain, orang itu baru punya satu pengalaman, yaitu pengalaman dibimbing. Dia belum punya pengalaman membimbing orang lain. Dan pada saat itu dia sangat butuh pendampingan, tidak dilepaskan. Kalau kita punya waktu yang terbatas, dan kita harus memilih antara mendampingi orang yang sedang membimbing orang lain, dan memulai kelompok yang baru dari awal, maka prioritasnya adalah pendampingan. Karena kita mau orang yang kita muridkan ini menjadi matang, tidak frustrasi di tengah jalan ketika membimbing. Ketika orang itu kita dampingi, maka ada konten, ada pelajaran-pelajaran tertentu yang mungkin kita bisa cari, yang kita strukturkan sesuai dengan kebutuhan dia. Ada 2 macam kebutuhan, kebutuhan pribadi dia, berkaitan dengan konteks hidupnya, maupun kebutuhan fase pembimbingan yang dia sedang lakukan kepada orang lain. Kita membicarakan tentang hidup murid kita dan pelayanan pembimbingan yang sedang dia lakukan. Nah, ada keseimbangan antara konten. Konten tidak lagi terstruktur dan sekaku dan sebanyak di dalam pembimbingan, tetapi mulai banyak aspek-aspek konteks, baik konteks pribadi maupun konteks pelayanan di dalam pendampingan kita. Ketika kita melewati fase ini, orang yang kita muridkan
sudah memuridkan orang lain lagi, bahkan orang yang dia muridkan sedang memuridkan orang lain lagi, kita masuk ke dalam fase ketiga. Fase ketiga disebut sebagai fase pengarahan. Kalau di dalam fase pembimbingan, kita bertemu seminggu sekali atau maksimal sekali 2 minggu sekali, maka di dalam fase pendampingan sudah frekuensinya sudah berkurang, kita bisa melakukannya tetap rutin, tapi misalnya sebulan sekali bertemu dengan orang yang kita bimbing. Jadi dia punya 2 pertemuan. Pertama, pertemuan ke orang yang dia bimbing seminggu sekali ke bawah, kemudian pertemuan dengan kita ke atas sebulan sekali. Kita akan berbicara mengenai banyak aspek-aspek kehidupan yang perlu kita teguhkan, kita kokohkan. Sebulan sekali kita bertemu di dalam fase pendampingan. Bagaimana dengan fase pengarahan? Dalam fase pengarahan, kita tidak punya pertemuan rutin lagi. Kita lihat bahwa yang dominan di sinilah konteks kehidupan orang yang kita bimbing. Konten masih ada bersama-sama, tetapi sudah sangat tidak terstruktur. Kita bisa janjian untuk belajar sesuatu, atau kita lebih banyak berbicara, membagikan isi hati dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam fase ini, orang yang kita layani sudah menjadi sama seperti kita. Dia bisa membimbing orang lain dan membimbing orang lain yang membimbing orang lain. Dan kita menjadi orang yang berjalan bersama. Pertemuannya mungkin sudah tidak ada pertemuan rutin lagi. Tetapi biasanya pertemuan ini bersifat kebutuhan. Ada waktu-waktu tertentu di mana dia sedang menggumulkan hal-hal penting dalam hidupnya. Apakah pindah pekerjaan, pindah tempat tinggal, apakah mengambil keputusan tentang teman hidup, keputusan studi dan macam-macam. Ketika dia berada dalam percobaan-percobaan seperti itu, dia tahu bagaimana mengakses kita. Kita juga rutin mendoakannya meskipun tidak bertemu secara rutin. Dan ada waktu-waktu pertemuan di mana dia mungkin datang ke rumah kita, tinggal bersama kita untuk sekian waktu yang lama di dalam proses pergumulannya itu. Fungsi yang banyak kita lakukan adalah pengarahan. Kita menjadi mentor, kita menjadi pendamping, pendoa, pendukung bagi rekan pelayanan kita ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan pemuritan merupakan perjalanan yang panjang. Ketika kita fase pembimbingan mungkin biasanya berjalan sekitar setahun, 1,5 tahun, atau maksimal sekali 2 tahun. Kemudian ada fase pendampingan dalam waktu yang kira-kira relatif sama dengan itu. Karena waktu dia mendampingi sama dengan waktu dia didampingi, rentang waktunya. Sampai kemudian dia mulai mengembangkan pelayanan. Dan akhirnya bersama-sama dengan kita sebagai rekan mitra pelayan. Tidak semua orang yang kita bimbing akan kita dampingi. Ada beberapa orang yang tidak lagi membimbing orang lain. Kita masih membangun relasi, tetapi dia bukan lagi menjadi fokus pelayanan kita. Tidak semua orang yang kita dampingi akan berlanjut dalam relasi yang bersifat jangka panjang dengan kita. Robert Clinton mengatakan bahwa fase yang terakhir ini, fase pengarahan ini, tidak semua orang akan cocok dengan kita dan tidak semua orang yang kita merasa cocok dengan dia. Cocok dalam pengertian akan menjalin relasi dalam waktu yang panjang. Dan dia mungkin akan ditolong oleh resources, oleh orang-orang yang lain di dalam tubuh Kristus yang akan melengkapi dia sesuai dengan keperluannya. Jadi seiring berjalannya waktu, ada orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kita, ada orang yang kemudian dilanjutkan dipertemukan dengan orang lain, beberapa orang akan terus berjalan bersama-sama dengan kita di dalam perjalanan kehidupan dan pemuritan ini. Berharap fase-fase sederhana ini memberikan gambaran yang lebih lengkap ketika kita memuridkan orang yang memuridkan orang lain. Tuhan memberkati.